Ketika langit yang terang perlahan berubah menjadi petang, menandakan malam telah datang. Kegiatan rutin pun mulai berkurang, seakan waktu terus berjalan dengan keinginan orang-orang. Hari ini tepat tanggal 9 Oktober di malam hari, kami berempat memutuskan untuk berangkat kembali. Kira-kira pukul 10 malam, kami mulai menyalakan motor kami untuk melakukan perjalanan. Mengendari motor dengan berboncengan, kami pun mulai melangkah menuju tempat yang belum pernah kami tuju sebelumnya. Perjalanan kali ini terasa sepi dan tidak macet. Kami memanfaatkan jalan malam yang sepi. Kami berangkat di malam hari bukan karena keinginan kami, tapi ini kesepakatan bersama. Karena jalanan malam tidak begitu ramai, kami pun sampai di tempat tujuan kami, yaitu di base camp Putuk Siwur dengan waktu yang normal. Perjalanan dari Tanggulangi menuju base camp Putuk Siwur adalah 1,5 jam. Ya, kami tiba di base camp Putuk Siwur sekitar jam 11.30 malam. Oh ya teman-teman, jika ingin kesini jangan lupa melakukan pendaftaran diri ataupun tim di pos pendaftaran ini ya. Jangan melakukan pendaftaran di pos depan rumah Anda, karena ini berbeda. Salah satu dari kami pun mengisi form pendaftaran dan membayar uang pendaftaran sebesar 10.000 per orang. Setelah selesai mengisi data diri dan tim, kami pun bersiap-siap dan memulai perjalanan menuju puncak Putuk Siwur. Perjalanan malam pun kami mulai. Melakukan perjalanan di malam hari, kali ini bukanlah yang pertama buat kami. Karena sebelumnya kami sudah pernah melakukan perjalanan di malam hari menuju Gunung Pundak. Seperti biasa, kami berjalan seakan kami tahu kapan kami harus berhenti untuk beristirahat sejenak. Seperti yang diketahui, kami masih baru dalam hal seperti ini. Menyiapkan fisik yang cukup dan logistik yang ada, kami sudah siap akan hal-hal yang bisa saja terjadi selama perjalanan ini. Setelah perjalanan kurang lebih 15 menit dari pos pendaftaran, kami sampai di tempat yang namanya selfie area. Nah, teman-teman bisa lihat nih selfie area. Kami pun berhenti sejenak dan melihat-lihat sekitar. Ternyata gelap. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Kami melihat ke depan supaya kami tidak jatuh. Karena berjalan sambil melihat ke belakang itu bahaya. Di awal perjalanan ini kami sudah sepakat untuk tidak terburu-buru, alias bersantai coy. Kami pun tidak menarget jam berapa kami sampai di puncak, karena kami tidak tahu puncak seberapa jauh. Banyak yang bilang perjalanan malam itu berbahaya. Memang benar, jarak pandang yang terbatas serta kesunyian yang kami rasakan, seakan kami berada di atas ketinggian. Tanpa sadar pun kami mendengar salah satu di antara kami berkata, "Stop!" Kami pun kaget, kami kira terjadi satu hal. Ternyata dia bilang, "Istirahat bentar, capek." Kami istirahat sejenak dan kembali melakukan perjalanan. Saat di dalam perjalanan, kami dibuat takjub oleh jalan yang kami tempuh. Kami berpikir, siapa yang sampai repot-repot membuat jalur ini hanya untuk dilalui? Pertanyaan demi pertanyaan timbul dalam hati kami. Seperti embun pagi hari yang mulai menyelimuti diri. Perasaan kosong membuat kami iri. Kenapa dengan perjalanan kami? Tak satu pun dari kami mengerti, memahami arti sebuah misteri. Seakan kami bermimpi, tapi mimpi itu hanya ilusi. Apakah kalian mengerti? Sekitar jam 1 lebih, kami sampai di pos gua bebek. Kami memanfaatkan hal ini untuk mencari bebek yang mungkin sedang tertidur. Kami berencana untuk mengambil satu dan memasak bebek tersebut. Tapi sayang, seribu sayang, gua bebek tidak seperti yang kami pikirkan.
Ternyata itu hanya nama tempat saja. Kita ada bebek di sana. Dengan perasaan kecewa, kami pun pergi dan melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 2 dini hari, kami sudah mulai melihat titik terang. Kami kira itu puncak, ternyata itu hanya bintang di atas langit. Fisik kami yang mulai kelelahan menandakan kami mulai kecapean. Dan akhirnya kami tiba di puncak yang kami tuju. Dengan fisik yang capek, kami bergegas mendirikan tenda kami, bukan tenda orang lain. Setelah tenda berdiri, kami memasak air untuk membuat teh untuk kami minum di malam hari ini. Setelah kami yakin bahwa keadaan sekitar kami sudah sunyi, kami pun tidur untuk menikmati capek yang kami rasakan. Langit yang gelap perlahan menjadi terang, menandakan pagi telah datang. Kesunyian yang kami rasakan perlahan menjadi keramaian. Suhu yang dingin menandakan bahwa kami sedang berada di puncak. Suasana yang jarang kami rasakan di rumah. Kami bisa menyebut tempat ini sebagai tujuan kami berjalan, melewati hutan dan pepohonan. Bersandar di puncak, melihat pemandangan yang hijau, seakan kami terbawa suasana dan ingin tetap di sini. Menikmati keindahan yang kami lihat, mengajarkan untuk kami tidaklah menjadi egois. Karena di sini banyak orang, mereka pun sama-sama melihat. Yo, yo, yo. Apa itu? Burung apa tuh? Burung apa tuh? Burung puyuh. Dulu kita itu sahabat, berteman pakai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Persahabatan pakai kepompong, berupa ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, kalian tak mudah. Setelah cukup puas menikmati suasana alam yang asri, kami pun kembali ke tenda kami dan mulai menyiapkan makanan. Itu boleh apa, Cok? Kayu. Durian. Mosok durian nang kene ono. Kali ini kami masak bersama untuk kami makan bersama. Masakan sederhana dengan bahan baku tempe yang sangat melegenda.
Selesai masak, kami pun memakannya bersama. Makanan yang sederhana ini serasa seperti makanan yang pada umumnya. Dibilang istimewa juga tidak, karena ini hanya sederhana. Dibilang nikmat juga tidak, karena ini cukup bagi kami. Selesai makan, kami istirahat lagi dan menunggu untuk bangun lagi. Sekitar jam 11 siang, kami merapikan perlengkapan kami yang tidak begitu lengkap. Saat kami selesai merapikan tenda, hujan rintik pun mulai turun. Hujan turun tanpa permisi, hujan datang tanpa kompromi. Kami pun bergegas melakukan perjalanan turun. Di perjalanan turun dengan diguyur air hujan yang jatuh dari langit, menjadikan jalur yang kami lalui terasa licin. Beberapa kali salah satu dari teman kami terpleset. Melakukan perjalanan turun, tak kami rasa sungguh cepat, secepat kami tertidur saat kami kecapean. Akhir dari perjalanan kami ini, terima kasih untuk kalian yang menikmati. Salam dari kami, Badai Besar menanti.